kembali lagi di 107.7 MHz VOB FM. Dan kali ini kita lagi berada di podcast Bincang Santai bersama salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Dan ini merupakan kali ketiga beliau hadir di meja podcast kita. Kalau kita ingat lagi ke belakang, di podcast kita pertama pada saat Ainul ini lagi baru menjabat sebagai ketua HMJ. Kemudian di pertemuan kedua kita setelah di misioner ya. Iya. Dan pertemuan ketiga kita pada saat beliau berada di penghujung masa jabatan sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Nah, yang menjadi perbedaan di 3 pertemuan kita ini, kalau di 2 pertemuan sebelumnya kita bahas nih tentang prestasi. Iya. Nah, kalau ini tentang di kontroversi. Awal kontroversi dia, Pres. Oh, di awal kontroversi juga ya? Di awal kontroversi juga kan. Berarti diawali dengan kontroversi, diakhiri dengan kontroversi. Insya Allah berikutnya prestasi. Amin. Jadi saat ini sudah ada bersama saya Ainul Yansa, Presiden Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Bisa disapa dulu nih sobat-sobat VOB. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ainul Yansa, Presiden Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan 2022. Salam hangat untuk seluruh penonton ya yang menyaksikan podcast ini. Terima kasih. Oke Pak Pres, gimana nih kabarnya di sisa 1 bulan masa jabatan kita ini? Ya, alhamdulillah kalau untuk kabar selalu dan selamanya pasti insya Allah kabar kita selalu baik. Seperti itu ya kita. Untuk kepengurusan masih lengkap ya? Iya, kalau untuk kepengurusannya, jadi kepengurusan itu kalau saya tidak salah 2 bulan kemarin kita lakukan sedikit perombakan kepengurusan. Jadi teman rekan-rekan yang tidak aktif karena punya kesibukan yang lain, juga ada beberapa kendala pribadi, itu ada yang mengundurkan diri, ada yang terpaksa kita harus keluarkan. Dan beberapa juga struktural kita merger menjadi satu. Untuk efektivitas dan efisiensi keberlangsungan kepengurusan di sisa akhir periode. Itu di bulan berapa tuh reshuffle-nya terjadi? Reshuffle itu terjadi di bulan September. Total ada berapa orang yang diganti? Saya kurang lupa pastinya kemarin beberapa, karena teman yang mengurusi itu mulai dari rekan-rekan saya di bawah. Ada pengurus yang lain dibantu sama Sekretaris Jenderal BEM UBT. Terkait nawacita nih yang pernah digaungkan pada saat mencalonkan sebagai Presma. Apakah sejauh ini sudah terrealisasi atau seperti apa nih? Iya, tentu untuk mencapai satu tujuan kan tidak mudah. Jadi kita dihadapkan dengan beberapa tantangan, kita dihadapkan dengan beberapa persoalan. Mulai dari, mungkin saya akan tarik ke belakang, kita dilantik tanggal 24 Mei 2022. Setelah itu 1 minggu setelah kita dilantik, hampir total 60% jumlah pengurus yang ada itu berangkat untuk melaksanakan KKN. Kita tinggal 40% di dalam yang coba untuk lakukan beberapa hal yang bisa dilakukan. Dan setelah itu dihadapkan lagi dengan beberapa tantangan-tantangan, mulai dari bagaimana membangkitkan pemahaman pengurus, semangat pengurus. Juga yang menjadi kendala saya kira adalah kita di 2019, 2020, 2021 kemarin kan dihadapkan dengan satu tantangan yang luar biasa, pandemi COVID. Yang tentu punya dampak pada degradasi teman-teman. Ada yang kepekaan moralnya kurang, kepekaan sosialnya kurang, itu yang menjadi tantangan kita. Karena saya katakan BEM UBT ini adalah representasi dari seluruh ormawa yang ada di lingkungan Universitas Borneo Tarakan. Artinya pengurusnya itu harus bisa merepresentasikan bagaimana idealnya seorang pengurus organisasi kemahasiswaan. Tantangannya adalah sumber daya yang kita punya, ada yang tidak menyanggupi itu. Ada yang punya kapasitas tidak mencapai itu. Itu yang coba kita pelajari, kita evaluasi, bagaimana kemudian hal yang ideal itu bisa kita capai. Kalau bicara terkait fenomena COVID-19 kemarin, tentu memang bukan hanya BEM nih yang kena dampaknya, semua ormawa yang ada di UBT juga merasakan hal yang sama. Ada enggak kegiatan yang sudah direncanakan nih dari pada saat pertama menjabat, tapi sampai dengan sekarang belum terlaksana? Kalau untuk kegiatan ya, karena juga kita ngukur dia ketua. Jadi kita teman-teman itu ngukur, kita punya masa kerja
itu tidak banyak, tidak seperti yang lain. Kalau kita bicara tentang masa kerja kan ada presiden mahasiswa yang pada saat kita baru masuk itu kan menjabat kalau saya tidak salah 1 tahun 9 bulan atau 1 tahun 8 bulan. Kemudian periode berikutnya itu full 1 tahun sama dengan yang lainnya. Nah kita ini tidak sampai masa kerjanya itu 7 bulan. Itu yang jadi tantangan. Makanya program-program kerja prioritas kita kemarin itu bagaimana mengembalikan. Jadi garis besar yang akan kita laksanakan khususnya di periode 2022 BEM UBT Kabinet Bersatu ini bagaimana yang pertama mengembalikan marwah Badan Eksekutif Mahasiswa di lingkungan kampus juga di lingkungan masyarakat pada umumnya. Itu yang coba kita lakukan. Dan bersyukur meskipun Ketua jauh dari kata berhasil, tapi setidaknya hari ini mahasiswa di Universitas Borneo Tarakan tahu ada keberadaan BEM Universitas. Di masyarakat juga kita bersyukur masyarakat hari ini kan sudah tahu bahwa ada lembaga kemahasiswaan namanya BEM UBT. Ya, salah satunya kemarin yang coba untuk disuarakan terkait harga udang. Ya, itu ya kan yang karena kita belajar kemarin Ketua di kepengurusan sebelumnya mungkin karena dihadapkan dengan kondisi yang sangat luar biasa, maka keberadaan organisasi kelembagaan mahasiswa dampaknya tidak dirasakan. Itu yang coba kita kembalikan, marwahnya, eksistensinya. Seperti itu. Oke, meskipun ini sudah dipotong 5 bulan masa jabatannya kan? Iya. Tersisa 7 bulan kemarin sampai dengan saat ini. Terakhir yang kemarin kegiatan dialog interaktif nih yang akhirnya menuai pro kontra lah di kalangan mahasiswa pada umumnya. Iya. Nah, saya mau tahu kronologi terjadinya pro kontra pada kegiatan dialog interaktif itu. Jadi pertama mulai hadir penolakan dari beberapa rekan-rekan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Borneo Tarakan 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. 2 hari sebelum. Di tanggal 21 November kemarin pada saat teman-teman panitia itu mengantarkan undangan. Nah, ada yang keberatan karena melihat isi undangan tersebut di rundown acaranya mengundang organisasi kelembagaan mahasiswa ekstra kampus yang menurut beberapa pandangan teman-teman ini melanggar pedoman organisasi kemahasiswaan, melanggar POK pasal 31 poin D. Yang berbunyi kalau saya tidak salah, organisasi kelembagaan mahasiswa intrakampus tidak boleh berafiliasi dengan organisasi kelembagaan mahasiswa eksternal kampus, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kan sudah terjadi penolakan 2 hari sebelum kegiatan ini terlaksana. Apakah pada saat penolakan itu terjadi, tidak ada kepikiran nih dari pihak BEM untuk melakukan diskusi? Ya, kita langsung melakukan diskusi pada saat ada yang melapor ke saya, juga saya langsung melihat di beberapa sosial media, mulai dari pamflet yang beredar, mulai dari narasi-narasi yang dibangun. Saya tidak langsung kemudian berpikiran untuk menghampiri rekan-rekan kita yang menolak. Tapi saya coba berbenah dengan pengurus, apakah memang kita punya kesalahan di sini, mulai dari teknis dan lain sebagainya. Kita coba rapat pada saat itu untuk mendiskusikan masalah yang hari ini dibicarakan, baru kemudian kita berencana untuk bertemu dengan pihak-pihak yang melakukan penolakan. Hanya saja karena kita bicara waktunya yang pada saat itu mepet sekali, belum lagi kita menyiapkan beberapa hal-hal yang harus dipersiapkan untuk kegiatan, maka kita baru bisa berdialog, berdiskusi dengan rekan-rekan itu di hari H, tanggal 27 November. Maaf saya potong nih. Iya. Kegiatan itu kan seharusnya memang ada persiapannya apa segala macam. Nah, di masa-masa persiapan itu apakah teman-teman dari BEM ini tidak kepikiran bakalan terjadi penolakan semacam itu? Iya, tidak. Karena kan kita sama-sama nih yang sepakat POK kemarin. Apalagi itu kan produk-produk dari rektorat juga yang kemudian disepakati sama mahasiswa. Apakah tidak kepikiran nih hal ini bakalan menuai kontroversi di kemudian hari? Kalau pada saat kita lakukan pembicaraan ya sempat bukan kita lakukan perdebatan yang intens ya dengan rekan-rekan pengurus. Yang terjadi pada saat kita merapatkan konsep dari kegiatan bagaimana teknisnya nanti, ya memang sempat timbul pertanyaan, termasuk dari saya juga. Nah, cuma setelah kita melakukan beberapa pengkajian, ya mulai dari adanya
Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2018. Di pasal 3 ayat 3 kan menyebutkan organisasi kelembagaan mahasiswa intrakampus boleh bekerja sama dengan organisasi kelembagaan mahasiswa ekstra kampus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu bunyinya. Juga kalau kita bicara POK pasal 31 poin D, makna berafiliasi ini yang jadi pertentangan sebenarnya, makna berafiliasi. Karena sepemahaman kita makna berafiliasi yang dimaksud antar kelembagaan kalau ada di dalamnya kerjasama yang punya keterikatan. Misalnya kita berafiliasi dan masuk keanggotaan di dalamnya ataupun sebagai cabang. Seperti itu definisinya. Terus munculnya undang-undang itu kan memang karena kita menganggap bahwa orang-orang eksternal ini yang harusnya mampu menghalau paham-paham radikalisme di dalam kampus. Nah, cuman ada beberapa poin yang mewajibkan nih, kampus harusnya mendirikan UKM PIP. Iya. Jadi, yang melakukan kerjasama atau yang bersinggungan langsung dengan pihak-pihak eksternal ini, itu mereka nilai harusnya UKM PIP, bukan BEM. Itu gimana tanggapan Anda soal itu? Karena kan kondisinya hari ini kita belum punya UKM khusus untuk itu. Nah, kemarin saya juga sempat karena juga lahir dari persoalan ini, saya diskusi dengan beberapa pihak pada saat dipanggil untuk mediasi. Tapi karena memang waktunya yang tidak memungkinkan pada saat itu, jadi cuma dari pihak BEM dan UKM Pers yang hadir. Kita diskusi dengan Wakil Rektor 3 pada saat itu, jadi beliau bilang, kita belum bisa mendirikan UKM ini karena ada beberapa hal. Yang pertama, mulai dari SK Rektornya yang harus kita pikirkan kembali, dan juga untuk membentuk satu UKM itu kan butuh proses dia dan persiapan yang tidak instan, seperti itu. Nah, ini yang justru menyulut emosi teman-teman nih dari pihak-pihak yang menolak keras masuknya orang-orang eksternal ke kampus. Anggapan yang beredar itu bahwa teman-teman BEM ini sengaja mempertontonkan bahwasanya POK itu bisa dilanggar. Kalau narasi yang seperti itu dibangun, ya saya bisa bertanggung jawabkan mengatasnamakan lembaga bahwa kita tidak ada niatan sama sekali untuk mempertontonkan bahwa POK itu bisa dilanggar. Nah, jadi sedikit saya akan ceritakan satu peristiwa yang terjadi di tanggal 23. Jadi pada saat kita lakukan dialog bersama dengan teman-teman yang melakukan penolakan terhadap kegiatan, khususnya penolakan terhadap masuknya organisasi eksternal ke dalam kampus, waktu itu dihadirkanlah Pak Muhammad Dadah, dosen Fakultas Hukum, yang beliau juga merupakan ketua tim perumus POK. Jadi beliau menyampaikan maksud daripada kata berafiliasi ini dan yang terjadi ataupun yang dilaksanakan oleh BEM UBT mengundang organisasi ekstra kampus untuk menjadi penanggap dalam kegiatan diskusi ataupun dialog interaktif itu sama sekali tidak ada unsur berafiliasi yang dimaksud dalam POK. Seperti itu dia bunyinya. Terus kegiatan dialog interaktif ini yang mendorong teman-teman dari UBT buat kegiatan itu apa sih sebenarnya? Apakah indikasi-indikasi radikalisme di UBT itu sudah kelihatan atau seperti apa? Iya, jadi yang mendasari kita untuk melaksanakan kegiatan itu pertama jelas. Jadi di BEM UBT itu kita punya program kegiatan yang namanya BEM Visit. BEM Visit ini ya kita melakukan pertemuan-pertemuan antar lembaga, baik dia lembaga pemerintahan ataupun swasta untuk mendiskusikan beberapa persoalan. Mulai dari misalnya yang menyangkut aspirasi masyarakat, juga persoalan-persoalan yang lainnya termasuk kerjasama antar kelembagaan. Nah, jadi dalam satu kesempatan kita sempat berdiskusi dengan Kepala Kementerian Kantor Agama Kota Tarakan. Nah, pada saat tanggal 23 juga beliau dengan jelas menyampaikan bahwa di Universitas Borneo Tarakan ini sudah ada indikasi ada yang terlibat dalam jaringan radikalisme dan terorisme. Itu datanya ada? Ya, itu datanya ada karena disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. Tentu yang punya data kan pasti pihak dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. Teman-teman BEM tidak minta datanya sebagai bahan acuan? Iya, kita mengadakan dialog itu untuk coba
mendiskusikan persoalan itu, karena untuk ya kita tidak sepenuhnya akan yakin bahwa siapa, dan kita tidak tahu siapa sih yang dimaksud itu. Maka gunanya dialog interaktif kemarin itu untuk itu. Nah, kan dengan adanya dialog interaktif, wawasan kita akan paham radikalisme dan terorisme ini akan lebih luas daripada yang sebelumnya. Maksudnya adalah dengan adanya kegiatan tersebut kita bisa lakukan minimal deteksi sejak dini, pengetahuan lebih rinci terkait dengan persoalan yang dimaksud, seperti itu. Secara presentasi deh, kira-kira berapa nih bibit-bibit radikalisme di UBT? Kalau untuk presentasenya ya, berapa jumlahnya, karena kita belum pernah melakukan identifikasi sejak dini berupa misalnya pendataan siapa-siapa yang tergolong ini, siapa-siapa yang punya pemahaman ini, ya saya belum bisa pastikan beberapa. Tapi untuk apakah ada atau tidaknya, kalau berdasarkan pernyataan kemarin di dalam kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, mengatakan ada, artinya karena dari pihak itulah yang sebelumnya sejak awal sudah melakukan pemantauan, sudah melakukan beberapa hal-hal yang untuk mengarah ke situ, ya saya yakin pasti ada. Jadi teman-teman dari pihak BEM UBT ini cuma mengambil satu referensi hanya dari pihak Pihak Kepala Kantor Kementerian Agama, tanpa harus melakukan riset sendiri gitu. Untuk riset sendiri ya, sebenarnya kemarin kita mau melalui kegiatan tersebut, kemudian nanti dengan langkah-langkah berikutnya, misal pendataan atau apapun itu. Tapi kalau memang dari diskusi-diskusi yang kita lakukan dengan beberapa pihak, tidak hanya dari Kepala Kantor Kementerian Agama, misalnya yang bekerja sama dengan kita, mulai dari FKUB Kota Tarakan, itu tidak gamblang menyampaikan siapa-siapa orangnya, tapi indikasi adanya jaringan, indikasi adanya paham radikalisme dan terorisme di kampus kita itu ada. Saya sempat nih berpikiran sempit begini, kenapa sih pihak teman-teman dari BEM ini kalau memang indikasinya belum terlalu besar, maksudnya belum terlalu berbahaya, kita benahi dulu nih POK, biar nggak timbul kontroversi di kalangan UBT sendiri. Iya, kalau POK sendiri ya, kan saya kira kemarin itu sudah sempat dilakukan pembahasan. Dan dalam pembahasannya itu semua ormawa itu diundang. Tapi fakta di lapangan membuktikan bahwa tidak semua ormawa itu hadir dan terlibat sampai dengan akhir pembahasan POK. Ya, termasuk kita sayangkan, setiap kali pertemuan kita membahas soal POK, saya pernah mengundang semua ketua BEM itu untuk hadir, kita diskusi soal POK. Sebelum kita rapat bersama dengan pihak kemahasiswaan, hanya beberapa juga yang hadir. Kemudian ada lagi rapat POK yang dilaksanakan langsung bersama dengan pihak kemahasiswaan, hanya beberapa yang menyampaikan argumentasinya terkait dengan hal-hal yang menyimpang ataupun hal-hal yang tidak relevan yang terdapat pada poin di POK. Itu sudah dilakukan. Kenapa enggak dibaikin aja kemarin pada saat revisi POK untuk poin pasal 31 poin D? Ya, karena concernnya kita yang bagi teman-teman tidak keseluruhan, subjektif pada beberapa poin, misal berapa jumlah peserta. Concernnya hanya pada musyawarah besar. Padahal kan isi dari POK itu semua poin-poin dan semua turunan-turunan di dalamnya itu hal yang substansi dan punya dampak untuk kepengurusan organisasi mahasiswa di kampus kita. Hanya saja itu, ya penggiringan-penggiringan yang ada pasti mengarahnya pada di dalam POK yang dibahas jumlah suara, musyawarah besar, pemilihan ketua, seperti yang dilakukan kalau musyawarah besar. Nah ini juga Pak Pres, kenapa penanggapnya dari eksternal, kenapa enggak ambil dari internalnya? Kalau misalnya bibit-bibit radikalismenya itu indikasinya ada di kampus kita, kenapa enggak orang-orang dari kampus kita yang jadi penanggapnya? Ya, jadi ada semacam pertukaran pikiran di sana antara si pemberi materi dan orang yang terindikasi berpotensi untuk bersifat radikal. Ya, jadi atau aku sempat mikir gini nih, jangan-jangan alasan teman-teman mengundang pihak eksternal yang jadi penanggap karena teman-teman BEM menganggap mereka yang
berpotensi seperti itu. Macam mana ini Pak Pres? Tidak, jadi untuk itu kan kalau kita bicara hari ini ya, per hari ini kalau saya sering menggunakan kacamata awam. Kita menggunakan kacamata awam bicara persoalan gerakan terorisme di Indonesia dan dimanapun itu kan pasti diidentifikasikan pada agama tertentu. Ya, saya sebutlah misal agama Muslim begitu, Islam. Nah, makanya kita mengundang teman-teman organisasi ekstra kampus ini yang kita ralat dulu ini Pak Pres. Ya. Nah, bukan agamanya, oknum. Ya. Bahaya nanti Ya. kalau bawa agama. Jadi seperti itu ya. Kan biasanya gerakan terorisme ini pasti mengarah pada Kental dengan bau-bau agama. Bau-bau agama. Itu yang salah satu menjadi alasan kita. Dan juga yang berikutnya yang sering melakukan pengkajian terkait itu kan ya pasti teman-teman yang berorganisasi eksternal seperti itu. Meskipun juga ada di dalam kampus kita misal organisasi kelembagaan mahasiswa yang lainnya, khusus yang ada di intrakampus. Hanya saja memang kalau pertimbangannya untuk itu kemarin karena bagi kita selaku pelaksana kegiatan tidak ada persoalan kalau kita mengundang organisasi eksternal. Toh kita juga mengundang organisasi intrakampus untuk hadir. Meskipun tidak diundang khusus untuk menjadi penanggap, tapi kan tidak ada larangan untuk mereka, untuk teman-teman kita menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau pandangannya di dalam forum itu. Nah itu sebenarnya yang jadi permasalahannya kemarin Pak Pres. Kenapa teman-teman dari intrakampus itu nggak dijadiin penanggap juga? Supaya dapat porsi yang sama lah di kegiatan itu kan. Terus terkait tadi alasan diundangkannya Permen-Ristek Dikti nomor 55 tahun 2008 kan karena mereka nganggapnya teman-teman dari eksternal ini mampu menghalau paham-paham radikal tadi. Nah, kalau dari Pak Pres nih, dari kacamata Pak Pres, kira-kira antara mahasiswa intrakampus atau ekstra kampus yang mana nih yang punya peluang atau berpotensi besar menjadi bibit-bibit radikalisme di universitas kita? Kalau untuk pertanyaannya apakah mereka yang tergabung dalam organisasi ekstra ataupun intra, saya kira bukan persoalan lembaganya, bukan soal lembaga intra atau ekstra, tapi itu personal. Jadi pada saat mengikuti materi di kegiatan itu, salah satu narasumber kita kan Pak Jack Harun namanya, ex Napiter. Nah, secara personal nih, mereka lebih banyak di bendera mana nih? Ya, internal atau eksternal? Iya, mungkin saya harus teruskan pernyataan saya tadi ya, biar lebih jelas. Soalnya aku dari kemarin curiganya kenapa mereka yang diundang, mungkin teman-teman BEM menganggapnya mereka yang berpotensi seperti itu, makanya diundang jadi penanggap, jadi ada pertukaran pikiran di sana kan. Jadi ex Napiter itu yang jadi salah satu narasumber kita itu menyampaikan, saya mulai lakukan gerakan-gerakan yang mengandung unsur terorisme itu mulai dari SMP. Jadi mulai dari SMP, menonton film misalnya ataupun lihat di sosial media. Nah, yang seperti itu. Jadi tidak dikelompokkan maukah dia aktifnya di organisasi ekstra kampus ataupun organisasi intrakampus, ya tergantung apa yang dipelajari sebenarnya. Ya karena sekalipun misalnya kita berdua hari ini mendiskusikan satu hal yang mungkin karena sama-sama kita kurang referensi, akhirnya menyimpulkan satu hal yang itu sebenarnya salah. Yang mungkin hal itu yang kita jadikan ini kesimpulannya, padahal hal tersebut mengarah pada gerakan terorisme misalnya. Oke, kita kembali ke statementnya Pak Pres tadi, bahwasannya kebanyakan yang berpotensi memiliki sifat radikal itu orang selalu berbau agama kan. Makanya diundang nih eksternal. Terus kan di UBT juga ada nih yang organisasi atau komunitas yang berbau agama. Itu diundang nggak? Iya, diundang. Apa nama lembaganya? Pres? Yang Maskam kalau saya tidak salah. Maskam diundang. Jadi penanggap? Iya, jadi penanggap. Oke. Nah, selanjutnya nih kita mau bedah. Siapa-siapa aja sih yang menolak kemarin kegiatan dialog interaktif? Karena saya lihat nih kemarin nih, banyak sekali banner-banner di pinggir-pinggir jalan nih. Ini enggak apa-apa kan saya sebutkan ini. Nanti besok kita rencanakan mengundang mereka juga.
Iya, kalau untuk rekan-rekan yang menolak kegiatan tersebut ya, tapi kalau saya mau sampaikan, rekan-rekan ini tidak menolak keseluruhan kegiatan, tapi hanya menolak hadirnya penanggap, yang penanggap itu adalah rekan-rekan kita yang merupakan yang tergabung dalam organisasi kelembagaan ekstra kampus. Sebenarnya mereka dukung kegiatannya. Sebenarnya iya, saya bahkan diapresiasi oleh beberapa rekan-rekan yang hadir juga untuk menolak itu. Kegiatan ini baik, tujuannya baik, dan substansinya jelas. Hanya saja memang benar-benar yang ditolak itu adalah yang hadir sebagai penanggap, khususnya rekan-rekan kita yang tergabung di organisasi eksternal kampus, dan yang menolak itu ya beberapa dari kalangan mahasiswa juga. Nah, saya tidak bisa menyebutkan karena tidak ada yang benar-benar menolak itu mengatasnamakan lembaga. Mengatasnamakan lembaga karena ya kalau mungkin rekan-rekan juga lihat. Diganti nih pertanyaannya. Ormawa UBT mana yang menolak hadirnya penanggap dari eksternal kemarin? Kan katanya partner apa? Mitra kritis. Mitra kritis kan. Dari Ormawa mana nih? Iya. Kalau untuk Ormawa sendiri ya, saya tidak bisa menyebutkan siapa. Ganti pertanyaan lagi. Nah. Biarkan saya menjelaskan kan. Biarkan saya menjelaskan. Oke, Pak Pres. Ya. Jadi kalau untuk Ormawa siapa aja Ormawanya, saya tidak bisa menyebutkan siapa karena ya berdasarkan pamflet yang beredar, berdasarkan dengan banner-banner yang dipasang di sekitaran kampus kita kan tidak mencantumkan logo Ormawa tertentu, logo satu atau dua Ormawa terkait dengan persoalan itu. Nah, kemarin kan sempat ketemu kan sama mereka. Siapa-siapa aja ini yang hadir? Nah, yang pada saat kita ketemu ada ketua BEM, ada ketua UKM. Dari dua itu yang mana yang nolak, yang mana yang dukung? Semuanya sama. Sama-sama dukung atau sama-sama nolak nih? Menolak kehadiran penanggap yang merupakan bagian dari organisasi. Oke, udah kesebut ya berarti. Ya, pada saat ini aku minta tanggapan Pak Pres nih terkait mereka lah. Ya, kalau tanggapan sendiri ya berkali-kali mungkin saya ucapkan, bahkan melalui UKM Pers juga saya ucapkan, melalui sosial media pribadi saya ucapkan terima kasih untuk sikap independensi, dan saya apresiasi sekali sikap rekan-rekan yang menegakkan aturan, yang mengingatkan kita bahwa ada konstitusi yang harus dipatuhi. Nah, seperti itu. Hanya saja khusus untuk POK pasal 31 di poin D ini kan jadi pertentangan. Karena pihak dari perumus, khususnya ketua tim perumus pun menyampaikan ini tidak melanggar POK. Kegiatan yang kita laksanakan itu tidak melanggar POK. Tentu harus ada mungkin yang dibenahi secara keseluruhan. Seluruh pihak harus duduk membicarakan tidak hanya kegiatan tapi juga membicarakan POK-nya. Nah, seperti itu. Cuma perlu yang saya tegaskan mungkin dari peristiwa yang terjadi kemarin, itu kan dia melebar kemana-mana. Sampai izin kita pun dipertanyakan. Nah, jadi di dalam POK juga itu disebutkan bahwa setiap Ormawa itu wajib mengajukan surat permohonan izin untuk pelaksanaan kegiatan. Dan saya akui bahwa panitia pelaksana kegiatan lalai untuk itu. Tapi di sisi yang lain saya mau sampaikan bahwa untuk melaksanakan kegiatan kita mengajukan surat permohonan izin peminjaman tempat. Surat permohonan untuk pihak kemahasiswaan hadir membuka kegiatan. Pada saat itu kita ajukan ke Rektor Universitas Borneo, hanya saja beliau berhalangan jadi digantikan oleh Wakil Rektor 3. Dan dua permohonan kita ini disetujui. Tapi misalnya kalau saya dari pihak kemahasiswaan, tidak mungkin dong saya mau pinjamkan tempat, saya mau menghadiri kegiatan dan membuka secara resmi kalau kegiatan ini tidak punya legalitas. Kan ada kekeliruan di sini, ada miskomunikasi juga. Seandainya misalnya kalau saya di pihak kemahasiswaan melihat belum ada izin kegiatan, saya pasti sampaikan dulu. Saya belum bisa berikan surat izin peminjaman tempat karena kegiatan kalian belum mendapatkan izin. Kan seperti itu. Andaikan kita diingatkan, pasti kita dari pihak pelaksana itu mengajukan surat permohonan izin. Nah, itu juga yang jadi permasalahan tuh Pak Pres. Orang melihat BEM ini kayak lagi kasmaran sama pihak UBT. Jadi perlakuan
rektorat ke BEM beda dengan ormawa lain. Kalau ormawa lain mau adakan kegiatan harus lengkap semua prosedur administrasinya. Nah, begitu BEM tidak mengirimkan surat izin, tetap jalan kegiatannya. Itu yang mereka anggap kayak ada keberpihakan. Ya, seperti itu. Terus sempat juga kemarin tuh disinggung pada saat apa ya, yang Pak Jaya yang seolah-olah jadi jubirnya BEM. Itu tanggapan Pak Pres seperti apa? Ya, itu di luar dari kendali saya ya. Silakan mungkin tanyakan ke semua yang hadir pada saat kita duduk bersama pada saat itu. Saya bahkan sampai angkat tangan itu beberapa menit. Saya mau bicara tapi tidak diizinkan. Nah, sama Pak Jaya, sama Pak Wakil Rektor 3. Oleh Wakil Rektor 3. Saya mau berbicara, saya mau menyampaikan pandangan juga, tapi memang tidak dikasih izin. Tidak mungkin orang tidak kasih izinkan, saya tidak diizinkan bicara, tapi saya tetap ngotot untuk bicara. Ya, saya bilang saya ini kan kita hari ini representasi dari, bisa dibilang kita representasinya mahasiswa UBT. Ya, jadilah seorang representasikanlah hal yang baik di publik seperti itu. Sempat juga kemarin Pak Jayanya tidak mengamini tentang pembuatan video klarifikasi. Jadi kemarin sore kita melaksanakan mediasi. Jadi saya langsung yang turun untuk untuk mediasi antara pihak BEM UBT dan beberapa rekan-rekan yang melakukan penolakan. Karena kalau kita menunggu dari pihak kemahasiswaan, mungkin dari pihak BPM, itu belum ada kejelasan. Makanya saya kira kalau saya diamkan persoalan ini, kita tidak mengambil, kan hari ini menyikapi persoalannya. Yang dibutuhkan itu bukan kata-kata yang bijak, tapi langkah yang bijak sebenarnya. Makanya saya coba lakukan mediasi, bertemu dengan seluruh rekan-rekan yang merasa tidak nyaman, yang merasa dirugikan, yang keberatan dengan hal yang hari ini dilakukan oleh BEM UBT. Kita diskusi cukup tidak terlalu panjang, karena memang teman-teman sampaikan kami sudah tidak mau kita berdebat lagi. Kami mau BEM UBT menyampaikan permohonan maaf dalam bentuk video klarifikasi. Nah, jadi perlu saya sampaikan dari pihak kemahasiswaan itu keberatan kalau saya harus menyampaikan video klarifikasi. Bahkan kalau dari Wakil Rektor 3 menyampaikan bagaimana mungkin hal yang tidak salah dan kita harus meminta maaf karena dianggap salah oleh orang lain. Tapi saya kira kalau terus-terusan kita mengedepankan persoalan ini, ya tidak akan selesai masalahnya. Harus mungkin ada yang legowo. Nah, teman-teman BEM pun berat untuk mengiyakan kita menjadikan itu kesimpulan pada saat pertemuan. Hanya saya bilang ya banyak hal yang harus kita laksanakan hari ini. Masih ada beberapa komitmen saya yang harus saya tunaikan. Masih banyak hal-hal yang mau kita lakukan yang sampai kemudian tidak bisa kita laksanakan karena kita bersikeras merasa paling benar dalam persoalan ini. Tapi lagi dan lagi saya mau sampaikan, dalam beberapa hal kita akui ada kekeliruan dari pihak pelaksana dan saya sendiri Ketua BEM UBT yang sebagai penanggung jawab. Namun terjadinya kontroversi ini ada juga sebenarnya dampak positifnya, karena dengan adanya pro kontra kemarin kita kembali lagi nih melihat POK kita ternyata masih bermasalah. Terus masih ada nih yang belum tahu tentang aturan-aturan yang contohnya tadi kayak permen Ristek. Nah, itu yang sebenarnya perlu untuk disosialisasikan kan ke teman-teman Universitas Borneo Tarakan supaya mereka juga punya pandangan terkait itu. Oke Pak Pres, kemarin kami sempat posting Instastory yang meminta teman-teman dari pihak Universitas Borneo Tarakan, terutama mahasiswa, untuk memberikan tanggapan nih. Tapi sejauh ini baru sekitar ada 7 tanggapan yang dikirimkan, dan ini saya lihat bukan berupa pertanyaan tapi lebih ke cibiran. Nggak apa-apa saya bacakan ya, tapi namanya mungkin saya agak sensor. Ya, jangan disebutkan namanya. Jadi pertama, dia ngomongnya katanya podcast pada hari ini merupakan pesanan nih dari Presma.
Bagaimana tanggapannya? Iya, jadi kalau untuk itu ya, saya kira yang lebih berkapabilitas untuk menyampaikan apakah ini titipan atau bukan dari pihak UKM Radio mungkin. Ini ketua saya mohon juga diluruskan karena saya tidak mau kemudian Presma UBT ini mentang-mentang dia Presma dianggapnya kekuasaan itu sebagai privilege. Padahal tidak kan? Oke, jadi ini pertanyaan lainnya nih masih bersinggungan dengan pesanan-pesanan Presma ini. Jadi sekali lagi saya jelaskan podcast pada hari ini memang saya yang duluan menghubungi Pak Presma. Sebenarnya di hari-hari kemarin nih mau diundang, cuman pada saat itu lagi pasan dengan ini. Bertepatan dengan kegiatan yang lainnya. Kegiatan sekaligus kita ada renovasi di Sekret. Jadi agak berantakan, jadi tidak memungkinkan untuk melaksanakan podcast. Dan hari ini pun sebenarnya agak dipaksakan nih, soalnya masih ada orang kerja kan. Nah, dan buat teman-teman yang masih ngomong katanya nggak independen, kami hanya mengundang pihak dari BEM. Ya sebenarnya bukan hanya dari BEM yang bakalan kami undang, dari pihak teman-teman yang lain juga bakalan kami undang, cuman memang mungkin jadwalnya berbeda. Jadi akan kami jadwalkan lagi di esok harinya. Kemudian ada lagi kegiatan dialog interaktif di Jokimin. Kayak mana tanggapannya itu Pak Pres? Ya, kalau persoalan itu ya saya kira di beberapa pertanyaan diskusi kita tadi itu sudah dijelaskan, sudah kita bicarakan apa sih yang menjadi substansi daripada kegiatan yang dilaksanakan, apa sih urgensinya pelaksanaan kegiatan ini. Jadi saya kira kalau dibilang joki menjoki itu tidak sepenuhnya tepat. Dan kegiatan ini kan kita bekerja sama tidak hanya diinisiasi memang oleh BEM UBT, tapi kita bekerja sama dengan pihak MUI, kalau Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan dengan FKUB Muda Kota Tarakan, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya masih terkait teman-teman menganggap UKM Radio ndak independen dan mereka berharap kita bakalan ngundang juga aliansi yang menolak kemarin penanggap dari eksternal. Yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya akan kami jadwalkan untuk esok hari dan melakukan podcast bersama mereka. Nah, untuk terakhir nih Pak Pres, terkait banner-banner yang tersebar di sepanjang jalan, ada nggak pengaruhnya sama kehidupan pribadi? Iya, kalau pengaruh ya jelas ada karena saya punya orang yang berada di dekat saya punya keluarga, orang tua, dan yang lainnya. Tapi saya kira sudah menjadi konsekuensi logis untuk seorang pemimpin. Bahkan saya sampaikan bahwa selagi saya masih merupakan presiden mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, mau dikritik bagaimanapun sekalipun itu personal, saya akan terima. Karena mungkin hari ini ada mahasiswa UBT yang mengeluh, menjerit, itu juga karena bagian daripada dosa saya. Pada saat dilantik, saya bersumpah bukan untuk kampus, tapi saya bersumpah kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi hari ini juga bagian daripada tanggung jawab saya sebenarnya. Dan tanggung jawab kami yang hari ini punya jabatan ataupun punya tanggung jawab khusus di BEM UBT. Oke Pak Pres, terakhir nih, closing statement apa yang Pak Pres pengen sampaikan ini ke teman-teman mahasiswa di Universitas Borneo Tarakan? Menyikapi persoalan yang ada, ini tentu jadi hal pendewasaan untuk kita semua dan untuk saya secara khususnya. Menyikapi persoalan-persoalan yang ada, tentu hal ini perlu saya klarifikasi beberapa hal. Jadi saya juga melihat di beberapa coretan-coretan yang ada di spanduk, juga beberapa pernyataan rekan-rekan di media, mulai dari Ainul Pragmatis dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan kalau mau mengambil langkah seperti itu sebenarnya sejak dari awal. Hanya saja saya tegas untuk berani menyampaikan persoalan itu, bahkan saya juga sampaikan di media. Saya hadir dengan karakter. Tidak mungkin saya menghilangkan karakter saya hanya karena sebuah tawaran, hanya karena beberapa tawaran misalnya.
biarlah saya tidak menjadi apa-apa, biarlah saya tidak mendapatkan apa-apa daripada saya kehilangan karakter saya. Jadi persoalan pragmatis dan lain sebagainya, kami datang dengan ide, BEM UBT datang dengan gagasan. Ya tidak mungkin kami akan menjual nilai-nilai yang kita punya hanya untuk satu hal. Itu mungkin yang perlu menjadi hal yang harus kami sampaikan kepada rekan-rekan khususnya yang menolak dan kepada seluruh mahasiswa di Universitas Borneo Tarakan pada umumnya. Terima kasih. Oke, itu dia perbincangan singkat kita di podcast Bincang Santai pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ainul Lensa sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Dan saya Riswanto, presenter pada hari ini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.